Halo teman-teman, aku mau share sama kamu tentang sesuatu yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Kamu pasti pernah merasa hidupmu tidak terarah, tidak tahu apa yang ingin kamu capai, dan merasa kehilangan fokus. Tapi, aku mau beritahu kamu bahwa ada cara untuk mengubah semua itu. Saat kamu fokus pada diri sendiri dan belajar diam, hidupmu akan menjadi lebih terarah. Kamu penasaran kan? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan konten-konten menarik dan inspiratif lainnya. Karena dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman, kita dapat saling membantu dan mendukung satu sama lain. Mengenal diri sendiri adalah kunci utama untuk mencapai fokus dan pengembangan diri yang sebenarnya. Aku mau beritahu kamu bahwa proses ini tidaklah mudah, tapi sangat penting untuk dilakukan. Kamu perlu memahami apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, dan apa yang membuat kamu bahagia. Dengan mengenal diri sendiri, kamu dapat mengetahui tujuan hidupmu, nilai-nilai yang kamu pegang, dan prinsip-prinsip yang kamu junjung. Kamu pasti pernah merasa tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan dengan hidupmu atau merasa tidak memiliki arah yang jelas. Tapi saat kamu mulai mengenal diri sendiri, kamu akan menemukan bahwa ada banyak hal yang kamu tidak tahu tentang diri sendiri. Kamu akan menemukan apa yang kamu sukai, apa yang kamu tidak sukai, dan apa yang membuat kamu merasa hidup. Dengan demikian, kamu dapat membuat keputusan yang lebih tepat, menetapkan prioritas yang lebih baik, dan mencapai tujuan yang lebih jelas. Mengenal diri sendiri juga berarti mengenal kelebihan dan kekuranganmu. Kamu perlu memahami apa yang kamu bisa lakukan dengan baik dan apa yang perlu kamu perbaiki. Dengan mengenal kelebihanmu, kamu dapat menggunakan kemampuanmu untuk mencapai tujuanmu, dan dengan mengenal kekuranganmu, kamu dapat berusaha untuk memperbaikinya. Kamu tidak perlu takut untuk mengakui kekuranganmu, karena itu adalah bagian dari proses belajar dan berkembang. Selain itu, mengenal diri sendiri juga berarti mengenal emosi dan perasaanmu. Kamu perlu memahami apa yang membuat kamu bahagia, apa yang membuat kamu sedih, dan apa yang membuat kamu marah. Dengan mengenal emosi dan perasaanmu, kamu dapat mengelolanya dengan lebih baik dan membuat keputusan yang lebih tepat. Kamu tidak perlu lagi merasa terjebak dalam emosi negatif, karena kamu dapat mengenali dan mengatasi mereka. Jadi, bagaimana kamu dapat mengenal diri sendiri? Aku mau beritahu kamu bahwa ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan. Pertama, kamu dapat mencoba meditasi atau refleksi diri. Dengan melakukan ini, kamu dapat memahami pikiran, perasaan, dan emosimu lebih baik. Kedua, kamu dapat mencoba menulis jurnal atau diary. Dengan menulis, kamu dapat merekam pikiran, perasaan, dan pengalamanmu, dan memahami diri sendiri lebih baik. Ketiga, kamu dapat mencoba berbicara dengan orang lain, seperti teman, keluarga, atau mentor. Dengan berbicara dengan orang lain, kamu dapat memahami diri sendiri dari perspektif yang berbeda dan mendapatkan wawasan yang baru. Dengan mengenal diri sendiri, kamu dapat mencapai fokus dan pengembangan diri yang sebenarnya. Kamu dapat mengetahui apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, dan apa yang membuat kamu bahagia. Kamu dapat membuat keputusan yang lebih tepat, menetapkan prioritas yang lebih baik, dan mencapai tujuan yang lebih jelas. Jadi aku mau ajak kamu untuk mulai mengenal diri sendiri dan menemukan potensi yang tersembunyi dalam diri kamu. Setelah kita membahas tentang pentingnya mengenal diri sendiri, sekarang mari kita lanjut ke topik yang tidak kalah penting, yaitu belajar diam. Kamu pasti pernah merasa bahwa hidupmu dipenuhi dengan kebisingan dan gangguan, baik itu dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Namun, dengan belajar diam, kamu dapat meningkatkan kualitas hidupmu dan menjadi lebih fokus pada tujuanmu. Belajar diam bukan berarti kamu harus menjadi orang yang tidak berbicara atau tidak berinteraksi dengan orang lain. Namun, lebih kepada belajar mengelola emosi dan pikiranmu, sehingga kamu dapat menjadi lebih tenang dan bijak dalam menghadapi situasi apapun. Dengan belajar diam, kamu dapat memahami diri sendiri lebih baik, mengetahui apa yang membuatmu bahagia dan apa yang membuatmu stres. Salah satu cara untuk belajar diam adalah dengan meditasi. Meditasi dapat membantu kamu menjadi lebih fokus dan tenang, sehingga kamu dapat mengelola emosi dan pikiranmu dengan
lebih baik. Kamu tidak perlu menjadi seorang ahli meditasi untuk memulai. Cukup dengan beberapa menit sehari, kamu sudah dapat merasakan manfaatnya. Kamu bisa mencoba meditasi dengan aplikasi atau video panduan, atau bahkan hanya dengan duduk diam dan fokus pada napasmu. Selain meditasi, kamu juga dapat belajar diam dengan menulis jurnal. Menulis jurnal dapat membantu kamu mengeluarkan pikiran dan emosi, sehingga kamu dapat memahami diri sendiri lebih baik. Kamu tidak perlu menulis banyak, cukup dengan beberapa kalimat sehari, kamu sudah dapat merasakan manfaatnya. Kamu bisa menulis tentang apa yang terjadi hari ini, apa yang membuatmu bahagia, atau apa yang membuatmu stres. Belajar diam juga dapat membantu kamu menjadi lebih bijak dalam menghadapi situasi. Dengan belajar diam, kamu dapat memahami bahwa tidak semua hal perlu direspon dan bahwa kadang-kadang diam adalah pilihan yang terbaik. Kamu dapat menjadi lebih selektif dalam memilih apa yang ingin kamu fokuskan dan apa yang ingin kamu abaikan. Dengan demikian, kamu dapat menjadi lebih fokus pada tujuanmu dan lebih efektif dalam mencapai apa yang ingin kamu capai. Dalam proses belajar diam, kamu juga dapat menemukan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu kamu menjadi lebih tenang dan fokus. Misalnya, kamu bisa mencoba yoga, tai chi, atau bahkan hanya berjalan kaki di alam. Kegiatan-kegiatan ini dapat membantu kamu menjadi lebih seimbang dan harmonis, sehingga kamu dapat menghadapi situasi apapun dengan lebih bijak. Jadi, aku mau tanya, kamu sudah siap untuk belajar diam dan meningkatkan kualitas hidupmu? Kamu bisa memulai dengan meditasi, menulis jurnal, atau hanya dengan duduk diam dan fokus pada napasmu. Ingat, belajar diam bukan berarti kamu harus menjadi orang yang tidak berbicara atau tidak berinteraksi dengan orang lain, namun lebih kepada belajar mengelola emosi dan pikiranmu sehingga kamu dapat menjadi lebih tenang, bijak, dan fokus pada tujuanmu. Setelah kita membahas tentang mengenal diri sendiri dan belajar diam, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang paling penting, yaitu mengarahkan hidup dengan mengintegrasikan kedua konsep tersebut. Kamu pasti penasaran bagaimana cara menggabungkan fokus pada diri sendiri dan belajar diam untuk mencapai hidup yang lebih terarah. Mengarahkan hidup adalah proses yang dinamis dan memerlukan komitmen untuk terus belajar dan berkembang. Dengan mengintegrasikan fokus pada diri sendiri dan belajar diam, kamu dapat menciptakan hidup yang lebih seimbang, harmonis, dan berkelanjutan. Caranya adalah dengan memulai dari dalam diri sendiri, memahami apa yang membuatmu bahagia, dan mengetahui tujuan hidupmu. Kamu bisa mulai dengan menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini akan membantu kamu fokus pada apa yang ingin kamu capai dan mengarahkan energi dan sumber dayamu ke arah yang tepat. Selain itu, kamu juga perlu memastikan bahwa tujuanmu sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kamu junjung sehingga kamu dapat merasa bahagia dan puas dengan apa yang kamu capai. Dalam proses mengarahkan hidup, belajar diam juga sangat penting. Dengan belajar diam, kamu dapat menjadi lebih tenang dan bijak dalam menghadapi situasi apapun, sehingga kamu dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. Selain itu, belajar diam juga dapat membantu kamu mengelola stres dan kecemasan, sehingga kamu dapat merasa lebih seimbang dan harmonis dalam hidup. Namun, perlu diingat bahwa mengarahkan hidup bukanlah proses yang mudah dan cepat. Ini memerlukan waktu, usaha, dan kesabaran. Kamu perlu terus belajar dan berkembang, serta memastikan bahwa kamu selalu fokus pada tujuanmu dan nilai-nilaimu. Dengan demikian, kamu dapat menciptakan hidup yang lebih terarah, bahagia, dan berkelanjutan. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa mengarahkan hidup adalah proses yang unik dan personal. Artinya, apa yang berhasil untuk orang lain mungkin tidak berhasil untukmu, dan sebaliknya. Oleh karena itu, kamu perlu terus bereksperimen dan mencari apa yang paling efektif untukmu, serta memastikan bahwa kamu selalu fokus pada kebutuhan dan tujuanmu sendiri. Dalam mengintegrasikan fokus pada diri sendiri dan belajar diam, kamu juga perlu memperhatikan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Ini berarti bahwa kamu perlu memastikan bahwa kamu memiliki waktu dan energi yang cukup untuk mengurus diri sendiri, serta memiliki waktu dan energi yang cukup untuk mengurus kehidupan profesionalmu. Dengan demikian, kamu dapat menciptakan keseimbangan yang harmonis antara kehidupan pribadi dan profesional, sehingga kamu dapat merasa lebih bahagia dan puas dengan hidupmu.
Jadi, kamu bisa lihat bahwa mengarahkan hidup dengan mengintegrasikan fokus pada diri sendiri dan belajar diam adalah proses yang kompleks dan dinamis. Namun, dengan komitmen dan kesabaran, kamu dapat menciptakan hidup yang lebih terarah, bahagia, dan berkelanjutan. Kamu pasti bisa melakukannya, dan aku yakin bahwa kamu akan merasa lebih bahagia dan puas dengan hidupmu. Jadi, teman-teman, itulah penjelasan tentang pentingnya fokus pada diri sendiri dan belajar diam. Aku harap kamu dapat mengambil manfaat dari konten ini dan menerapkannya dalam hidupmu. Ingat, hidupmu adalah tanggung jawabmu sendiri, dan dengan fokus pada diri sendiri dan belajar diam, kamu dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.